Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Yang saya hormati Ibu Wina Mustikati, SPD MPD, dan teman-teman kelas 3D yang saya banggakan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Kreativitas Peserta Didik. Nah, anggota dari kelompok 12 yaitu yang pertama ada Anissa Apriliani dengan NIM 2001413 dan saya sendiri selaku moderator yaitu Nurul Fitriani Raisu Salama dengan NIM 2004818. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu bagian-bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama itu ada kreativitas dan teori belahan otak. Yang kedua itu perkembangan kreativitas. Yang ketiga itu karakteristik peserta didik yang kreatif. Dan yang terakhir itu tahap-tahap pengembangan kreativitas. Nah, untuk yang pertama yaitu kreativitas dan teori belahan otak. Perkembangan kreativitas peserta didik sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitifnya. Kreativitas merupakan perwujudan dari pekerjaan otak. Nah, perkembangan kreativitas sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitif individu karena kreativitas sesungguhnya merupakan perwujudan dari pekerjaan otak. Gitu. Para akar kreativitas, misalnya Clark dan Gowen, melalui teori belahan otak, Hemisphere Theory mengatakan bahwa sesungguhnya otak manusia itu menurut fungsinya terbagi menjadi dua belahan, yaitu belahan otak kiri, left hemisphere, dan belahan otak kanan, right hemisphere. Dan otak belahan kiri mengarah pada cara berpikir coherent atau convergence thinking, sedangkan otak belahan kanan mengarah kepada cara berpikir menyebar, different thinking. Next. Nah, selanjutnya ini ada kreativitas dan teori belahan otak menurut Sperry. Nah, Roger Sperry mengungkapkan bahwa otak manusia terdiri dari dua bagian. Perkembangan otak manusia sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitif, karena pada kenyataannya, perkembangan kreativitas manusia tergantung atau terwujud dari bekerjanya otak. Otak dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Kedua belahan ini masing-masing mempunyai kemampuan masing-masing. Dan di sini kita bisa lihat pada di otak kiri itu terdapat kecerdasan emosional atau emotional quotient. Dan yang sebelah kanannya itu kecerdasan intelektual. Next. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara otak kiri dan otak kanan dalam berpikir. Untuk otak yang kiri lebih mengutamakan ke logis berurutan, rasional, analitik, objektif, melihat bagian, dan sedangkan pada otak kanan menunjukkan bahwa acak, intuitif, holistik, saintis, subjektif, dan melihat keutuhan. Baik, dari saya cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saya tentang poin B, yaitu perkembangan kreativitas. Jadi menurut Danim 2017, perkembangan kreativitas menjadi bagian integral dari proses perkembangan kognitif. Dalam hal ini akan dibahas mengenai perkembangan kreativitas saat anak akan memasuki, yang pertama itu ada usia dini. Nah, yang kedua ada usia sekolah dasar, lalu selanjutnya usia sekolah menengah. Nah, poin C yaitu karakteristik peserta didik yang kreatif. Ciri-ciri kreativitas menurut Utami Munandar tahun 1992 yaitu yang pertama senang mencari pengalaman baru.
Lalu yang kedua, memiliki keasyikan dalam mengerjakan tugas yang sulit. Yang ketiga, memiliki inisiatif. Yang keempat, memiliki ketekunan yang tinggi. Yang kelima, cenderung kritis terhadap orang lain. Selanjutnya, berani menyatakan pendapat dan keyakinan. Lalu yang ketujuh, selalu ingin tahu. Selanjutnya, peka atau perasa, energi dan ulet, dan menyukai tugas-tugas yang majemuk. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kreativitas. Yang pertama itu ada tahap penyadaran, consciousness akan imajinasi. Nah, peserta didik yang kreatif memiliki banyak imajinasi. Imajinasi itu dapat berupa ide kreatif yang perlu diinternalisasi agar dapat mentransformasikan mimpi menjadi realitas. Yang kedua ada persiapan atau preparation. Nah, peserta didik ini berusaha mengumpulkan informasi atau data untuk memecahkan masalah, sehingga menjadi tindakan yang kreatif. Lalu yang ketiga ada inkubasi atau incubation. Peserta didik seolah-olah melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah yang dihadapinya, dalam pengertian tidak memikirkannya secara sadar, melainkan menghadapinya dalam alam prasadar. Yang keempat ada iluminasi atau illumination. Peserta didik mulai membangun proses psikologis untuk mempersiapkan diri bagi transformasi tindakan kreatif atas gagasan baru yang dimilikinya. Yang kelima ada verifikasi atau verification. Gagasan yang telah muncul dievaluasi, kemudian secara kritis dan konvergen, serta menghadapkan pada realitas. Nah, pemikiran dan sikap spontan ini yang harus diikuti oleh pemikiran selektif dan sengaja. Lalu yang terakhir ada tindakan kreatif atau creative action. Peserta didik melakukan tindakan-tindakan nyata atas ide-ide kreatif atau imajinasinya, sehingga mewujudkan menjadi kenyataan yang dikehendaki. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat kelompok 12 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi tanya-jawab akan dilaksanakan melalui WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.